Tindakan Israel membuat Presiden Turki angkat bicara, Israel musuh nyata bagi Islam. Pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat 16 April seiring dengan serangan membabi buta Israel ke kawasan jalur Gaza. Ia mengatakan Israel sebagai negara monster dan merupakan musuh nyata bagi Islam. Serangan itu dilakukan Israel dengan mengirimkan sejumlah pesawat tempur dan menghantam beberapa titik di jalur Gaza. Pada Jumat pagi, pesawat Israel menghantam 3 fasilitas di Gaza. Satu di antara fasilitas itu berupa masjid. Israel sendiri beralasan serangan ke jalur Gaza merupakan respon atas tembakan 2 roket yang diduga berasal dari kawasan Gaza. Militer Israel menuding tembakan roket itu dilakukan oleh militan Palestina. Kami tahu Israel adalah musuh Islam, selalu melakukan intimidasi militer tanpa pandang bulu. Ini adalah kebiasaan buruk Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Presiden Erdogan juga mengatakan serangan yang dilakukan di saat umat muslim tengah menjalankan ibadah puasa adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi dan telah mengangkangi hukum internasional. Kami ingin semua umat manusia untuk mengikuti dengan cermat, mengevaluasi permusuhan Israel terhadap Islam. Tentunya, selama Israel mempertahankan sikap ini, tidak mungkin hubungan bilateral mencapai tingkat yang kita inginkan, tambahnya. Kementerian Luar Negeri Turki juga mengeluarkan pernyataan tentang serangan Israel di Gaza. Ini adalah kebijakan penindasan dan kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina yang dilakukan dengan mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi serangan itu dilakukan pada bulan Ramadan, sebut Kemenlu Turki. Otoritas Gaza sendiri belum mengeluarkan pernyataan pasca serangan yang dilakukan tentara Israel. Jalur Gaza sendiri adalah kawasan yang berpenduduk padat, telah berada di bawah blokade Mesir Israel sejak 2007 ketika Hamas mengambil alih jalur tersebut. Blokade telah merusak kondisi kehidupan di kawasan itu. Lebih dari 2.160 warga Palestina tewas, kebanyakan dari mereka warga sipil, dan sekitar 11.000 lainnya terluka dalam serangan Israel terhadap jalur Gaza sejak tahun 2014. Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel. Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah, dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir.
Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya. Sementara itu, Turki protes Amerika Serikat rutin kirim kapal perang ke Laut Hitam, Rusia berikan sindiran. Militer Amerika Serikat dikabarkan rutin mengirim kapal perangnya ke Laut Hitam. Hal tersebut sontak membuat Turki geram dan melayangkan protes. Dilaporkan Kementerian Luar Negeri Turki, Amerika Serikat bahkan hadirkan kapal penjelajah dan kapal perusak sejak akhir bulan lalu ke Laut Hitam. Kapal-kapal perang Amerika Serikat itu akan tetap berada di Laut Hitam hingga 4 Mei 2021 mendatang, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Pengakuan saksi mata menjelaskan kapal-kapal Amerika Serikat bahkan telah melewati Selat Bosphorus Turki. Ia juga mengatakan kehadiran Amerika Serikat dan NATO di Laut Hitam semakin meningkat pada awal tahun ini. Sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grishko menyindir militer Amerika Serikat yang meningkatkan aktivitas militernya di Laut Hitam. Ia mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan untuk berada di garis pantai tersebut. Selat Bosphorus yang menghubungkan Mediterania dan Laut Hitam sendiri telah diberikan kepada Turki. Berdasarkan kesepakatan Montreux di tahun 1936, namun juru bicara Pentagon John Kirby menjelaskan hal tersebut tidak perlu diperdebatkan mengingat aktivitas tersebut bukanlah hal yang baru. Justru mengatakan bahwa Rusia atau Amerika mengatakan bahwa Rusia lebih banyak mengumpulkan pasukan di perbatasan timur Ukraina sejak tahun 2014. Ketika hendak merebut Crimea dari Ukraina dan juga mendukung separatis pro-Rusia di kawasan Donbas timur Ukraina.